Jadi sebenarnya para ulama terdahulu itu mengakui adanya ambiguitas ini. Ya. Walaupun kaum muslim modern ketika kita mengatakan ada ambiguitas teks kitab suci, ada ambiguitas dalam Al-Quran, ada kontradiksi dalam Al-Quran, kata kontradiksi, ambiguitas atau ambivalensi itu cenderung direspon dengan sangat negatif. Ya. Bagaimana mungkin ya, dalam Al-Quran itu ada kontradiksi? Itu adalah suatu sikap yang tidak tepat kalau kita menganggap dalam Al-Quran itu ada ambiguitas, ada ambivalensi dan seterusnya. Ini sebenarnya pandangan modern, orang-orang yang terlalu bersemangat dalam beragama. Ya. Para ulama terdahulu itu tidak mempermasalahkan anggapan ada kontradiksi dalam Al-Quran. Karena itu, para ulama terdahulu itu mengajukan solusi terhadap kontradiksi-kontradiksi dalam Al-Quran. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Tidak sedikit ya, alias banyak ya, orang yang mengaku sebagai Muslim atau Islam tetapi membenci agama-agama lain. Dan juga sering mendiskreditkan kitab-kitab suci agama lain. Nah, biasanya mereka, saya berikan contoh ya, salah satunya seperti Adi Hidayat ya. Itu sudah kita ulas di video-video terdahulu ya. Adi Hidayat mendiskreditkan atau mengolok-olok kitab suci agama lain. Nah, orang-orang seperti Adi Hidayat dan kawan-kawannya ini ada banyak sahabat-sahabat. Dan biasanya sembari mereka mengolok-olok atau mengejek-ejek kitab agama lain dan juga ajaran-ajaran agama lain, mereka kemudian berhalusinasi, berhayal bahwa kalau kitab suci agama lain itu nggak bisa dipercaya. Beda dengan Al-Quran. Kitab suci agama lain itu penuh dengan kontradiksi, penuh dengan ambivalensi, penuh dengan ambiguitas atau membingungkan. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ya, Al-Quran itu tidak ada ambiguitas. Tidak ada kontradiksinya sama sekali. Sempurna. Nah, kira-kira seperti itu ya, argumen yang sering mereka sampaikan. Nah, sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik ya. Pada video dan kesempatan kali ini kita akan mengulas kejujuran seorang Profesor Mun'im Siri yang mengatakan atau mengedukasi masyarakat dengan tegas mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu bisa juga mengandung kontradiksi. Ya. Al-Quran juga bisa menjadi ambigu atau ambiguitas atau membingungkan atau ambivalen. Ya. Nah, oke, langsung aja. Sebelum nanti saya berikan tanggapan dan opini atau fatwa dari saya, mari kita simak cuplikan video edukasi oleh Profesor Mun'im Siri yang tegas mengatakan bahwa Al-Quran itu juga ambigu dan kontradiksi. Demikian videonya. Nah, persoalannya kemudian adalah bagaimana kita mengatasi ambiguitas teks kitab suci ini. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada malam ini. Pertama, kita ingin mendiskusikan pandangan tradisional, ya, pandangan yang dianut oleh kebanyakan umat Islam dalam memahami ambiguitas teks kitab suci. Ya. Jadi sebenarnya para ulama terdahulu itu mengakui adanya ambiguitas ini. Ya. Walaupun kaum muslim modern
Ketika kita mengatakan ada ambiguitas teks kitab suci, ada ambiguitas dalam Al-Quran, ada kontradiksi dalam Al-Quran. Kata kontradiksi, ambiguitas, atau ambivalensi itu cenderung direspon dengan sangat negatif. Ya. Bagaimana mungkin ya, dalam Al-Quran itu ada kontradiksi gitu. Adalah suatu sikap yang tidak tepat kalau kita menganggap dalam Al-Quran itu ada ambiguitas, ada ambivalensi, dan seterusnya. Ini sebenarnya pandangan modern. Orang-orang yang terlalu bersemangat dalam beragama. Ya. Para ulama terdahulu itu tidak mempermasalahkan anggapan ada kontradiksi dalam Al-Quran. Karena itu, para ulama terdahulu itu mengajukan solusi terhadap kontradiksi-kontradiksi dalam Al-Quran yang dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah ta'arud. Ya. Ada ta'arud, ada perbedaan, ada ambiguitas, ada kontradiksi. Nah, itu tadi ya, cuplikan video edukasi dari Mun'im Siri. Nah, video itu juga beredar di berbagai sosial media ya, ada di WhatsApp group, kemudian ada juga di TikTok ya, dan sebagainya. Nah, sahabat-sahabat, Mun'im Siri, seorang intelektual, pakar sejarah Islam, pakar sejarah Al-Quran, dan sejarah Nabi Muhammad, tegas mengatakan bahwa ada kontradiksi atau ambivalensi atau ambiguitas ya dalam teks-teks Al-Quran. Nah ya, jadi dalam hal ini Profesor Mun'im Siri tidak mengatakan apakah ada atau menduga-duga, mengajak kita berpikir apakah ada kontradiksi atau ambiguitas dalam teks-teks Al-Quran. Tidak. Tetapi tegas Mun'im Siri menyatakan ada kontradiksi itu, ada ambivalensi itu, ada ambiguitas itu. Itu poin yang pertama ya. Jadi sekali lagi, tentang kontradiksi atau ambiguitas atau ambivalensi yang terdapat dalam teks-teks Al-Quran itu bukan ada apa enggak ya, bukan begitu, tapi sudah tegas oleh Mun'im Siri dikatakan ada. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, dari cuplikan video itu kita juga menangkap pesan dari Mun'im Siri bahwa sesungguhnya para ulama-ulama terdahulu ya, jadi ulama zaman dulu itu pun betul-betul mengakui, ulama-ulama sudah mengakui bahwa ada ambiguitas dan kontradiksi dalam teks-teks Al-Quran. Nah, jadi dalam hal ini beda dengan sebagian ulama-ulama yang pikirannya masih kadarun atau butek atau tidak bersih, tidak jernih di zaman sekarang ya. Khususnya sebagian itu ada di Indonesia. Para ulama tidak berani jujur mengakui seperti yang disampaikan oleh Mun'im Siri bahwa memang ya ada ambiguitas, ada hal-hal yang bisa membingungkan, ada hal-hal yang berkontradiksi dalam teks-teks Al-Quran. Sedangkan sebagian orang yang menyebut diri sebagai ustadz atau ulama yang pikirannya masih kadarun atau kadrun alias tidak bersih, sering mereka ngotot sembari menjelek-jelekan agama lain, menjelek-jelekan kitab suci agama lain. Kemudian mereka juga berhalusinasi, berimajinasi, berkhayal bahwa di dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi. Nah, ya.
Jadi sahabat-sahabatku, antara dogma yang dipercayai oleh sebagian ustadz dan ulama itu berbeda dengan fakta. Ya, sahabat-sahabat bisa memperhatikan ya. Dogmanya mengatakan tidak ada kontradiksi dalam ayat-ayat Quran. Dogmanya begitu. Sedangkan faktanya ada bukti atau realitas atau kenyataan atau fakta nyata ya, bahwa ada kontradiksi dan juga ambiguitas atau hal-hal yang meragukan dan membingungkan dalam teks-teks Al-Quran adalah fakta. Begitu banyaknya orang yang mengaku sebagai ulama, tetapi antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, di antara ulama sendiri itu berbeda paham, berbeda tafsiran, berbeda memaknai ayat-ayat Al-Quran. Makanya kalau di TV saya sering bilang gini adik-adik, kita ini semua bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Maka kita kemudian semua berbeda-beda. Sesama agama Islam pun tafsirnya berbeda-beda. Makanya kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau kalian tanya saya, Islam ini agamanya apa? Islam. Ada pertanyaan lanjutan, NU apa Muhammadiyah? Sunni apa Syiah? Belum bicara manhaj, belum bicara ijtihad, belum bicara mazhab. Syafi'ikah, Malikikah, Hanafikah, Hambalikah? Ini tafsir-tafsir semua. Sesama Islam, sesama Syafi'i, sesama NU pun masih aja yang satu pengusung khilafah, yang satu bukan. Ini tafsir lagi. Nah, jadi fakta adanya banyak perbedaan-perbedaan persepsi, perbedaan-perbedaan pemahaman, perbedaan-perbedaan tafsiran. Ini membuktikan bahwa ayat yang dibaca itu memang ambiguitas. Ya, banyak banget, bahkan ada kelompok-kelompok ulama yang semuanya ngaku-ngaku sebagai Islam atau Muslim. Perbedaan pahamnya itu sangat bertentangan. Contoh ya. Ketika ulama membaca ayat Al-Quran tentang siapakah anak Ibrahim yang akan dikorbankan. Ya, di video yang lalu sudah kita ulas ya. Ulama-ulama yang terpercaya, ulama-ulama awal, yakin anak itu adalah Isa. Tetapi sekitar 500-600 tahun kemudian, mulai muncul oknum ulama yang nekat menafsirkan anak itu adalah Ismail. Nah, sehingga dalam perkembangan sejarah Islam terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak kunjung selesai. Kenapa? Ya karena ayat Al-Quran memang tidak jelas alias ambigu, menyebabkan banyak perbedaan tafsir. Nah, tetapi bagi orang-orang yang mau mentaati ayat Al-Quran sebenarnya gampang ya. Dalam surat Yunus ayat 94 sudah diberitahu. Jika ada keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan, tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Nah, jadi kalau Anda ragu membaca Al-Quran dan bingung, merasa ada kontradiksi, ada ambiguitas, sebenarnya Al-Quran sendiri sudah memberitahu caranya. Ya, dalam surat Yunus ayat 94 tidak dikatakan, jika kamu ragu, nanti tanyakanlah kepada penulis-penulis hadis yang akan muncul 200, 300, 400 tahun kemudian. Tidak. Tetapi anjurannya apa? Tanyakanlah kepada pembaca kitab sebelum kamu. Para pembaca kitab sebelum zaman Nabi Muhammad, ya jelas ada orang Yahudi dengan kitabnya Taurat. Ada orang Nasrani dengan kitabnya Injil. Ada orang-orang Buddhis dengan kitabnya Tipitaka. Ada orang-orang pelaku Dharma Hindu dengan kitabnya Veda, Bhagavad Gita, dan lain-lain. Nah, jadi kalau mau bertanya alias mau mentaati surat Yunus ayat 94, maka tidak jadi bingung. Contoh lagi teman-teman ya, suatu fakta
atau kenyataan atau realitas tentang firman Allah yang asli atau firman Tuhan yang asli. Nah, jadi kalau Tuhannya asli, firmannya juga asli. Nah, firman Tuhan yang asli ini tidak ambigu atau sama sekali tidak membingungkan atau sama sekali tidak kontradiktif. Contoh ya. Saya sering bilang, Tuhan yang asli ya sebagaimana disampaikan oleh Bible atau Alkitab, juga disampaikan oleh Bhagavad Gita atau kitab-kitab Veda, ya, ada juga dalam kitab Al-Quran. Jelas, Tuhan yang asli adalah Dia yang lebih dekat dari urat leher. Dia yang berada di dalam segala sesuatu. Ya, Dia yang meliputi semua manusia. Itu Tuhan yang asli. Kata Yesus, Allah Bapa di dalam aku. Allah Bapa di dalam kita. Demikian juga kata Al-Quran. Surat Qaf ayat 16. Dia, Allah, Tuhan, lebih dekat dari urat leher kita. Surat 57, surat Al-Hadid ayat 4. Dia bersama-sama atau beserta kita dimanapun kita berada. Jadi Anda ada dimanapun. Allah yang asli beserta Anda dan saya dan kita semua. Itulah Tuhan yang asli. Nah, maka jika Tuhannya asli, maka firman-Nya juga asli. Nah, firman yang asli ini, firman yang sungguhan, firman yang sejati, itu tidak ambigu, tidak multitafsir, tidak mungkin ditafsirkan berbeda-beda. Oh, kalau di Arab artinya A, di Indonesia artinya B, di Eropa artinya C, di Amerika artinya F, lain-lain. Nah, kalau ada yang disebut sebagai firman Allah, firman Tuhan, tetapi multitafsir atau ambigu, apalagi kontradiktif, itu sesungguhnya bukan firman Tuhan yang asli. Saya beri contoh. Nah, jadi kita ngomong ini kasunyatan ya teman-teman ya. Fakta ya, realitas ya. Tuhan yang asli adalah Dia yang lebih dekat dari urat leher kita. Dia yang beserta kita dimanapun kita berada. Salah satu firman-Nya. Setiap hari Dia berfirman kepada kita. Berfirman kepada seluruh dunia. Contoh. Mas bro, Mbak sis, ayo minum. Begitu firman-Nya. Jadi yang lebih dekat dari urat leher setiap hari berfirman kepada kita. Tapi bukan dengan suara audible. Ayo minum, minum, minum. Tidak ya. Tapi dengan bahasa roh. Atau bahasa rasa. Pelan-pelan ya teman-teman ya. Tuhan yang asli ada di mana? Allah yang sejati ada di mana? Bersama kita dimanapun kita berada. Lebih dekat dari urat leher kita. Meliputi segala sesuatu. Meliputi segala manusia. Itu kata kuncinya ya. Kemudian yang kedua. Firman-Nya itu tidak multitafsir. Contoh. Ketika Dia berfirman kepada seluruh dunia dengan bahasa rasa. Yaitu Anda, saya, orang Cina, orang Arab, orang Hong Kong, orang Afrika, orang Amerika, orang Australia, orang Eropa. Semua diberi firman yang sama dengan bahasa roh atau bahasa rasa. Setiap hari kita diberi salah satu contohnya. Ini ada banyak. Ya. Salah satu contohnya bahasa atau firman atau logos dari Allah yang lebih dekat dari urat leher itu. Kita diberi perintah untuk minum. Yaitu dengan bahasa rasa.
Ketika Anda diberi rasa haus, apakah Anda orang Cina? Apakah Anda orang Amerika? Apakah Anda orang Arab? Apakah Anda orang Indonesia? Apakah Anda orang beragama maupun tidak beragama? Teis maupun ateis? Seluruh dunia, besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, waras, nggak waras, semua sama. Ketika setiap kita mendapat perintah dengan rasa haus, itu artinya cuma satu. Anda, saya, kita disuruh minum. Nyata ya? Nyata ya? Tuhannya nyata di dalam kita, lebih dekat dari urat leher. Perintahnya juga nyata dengan rasa haus. Ketika orang Jepang ketimpa rasa haus, mereka tidak harus belajar dulu. Baca kitab kuning, kitab biru, kitab hitam, kitab merah. Rasa haus artinya apa ya? Nggak perlu. Anak kecil, anak bayi, maupun anak remaja, maupun orang tua sudah janggutan. Ketika tertimpa rasa haus, artinya sama. Seluruh dunia sama. Anda tidak harus dulu mondok di pondok pesantren. Sekian tahun. Kuliah di Yahudi. Kuliah di Israel. Kuliah di Amerika. Belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Ibrani. Belajar bahasa Yunani. Supaya paham. Kalau tertimpa rasa haus itu artinya apa ya? Nggak perlu. Bahkan binatang-binatang pun memaknainya sama. Burung ketika tertimpa rasa haus artinya suruh minum. Kucing ketika tertimpa rasa haus artinya suruh minum. Anjing haus artinya suruh minum. Ya, itulah firman atau contoh dari logos atau firman dari Tuhan yang asli. Yang tidak multitafsir. Seluruh dunia sama. Ya, sahabat-sahabat, contoh lain ya, contoh lain. Setiap kita dicintai, disayangi oleh Sang Maha Kasih. Sang Maha Kasih yang mana? Yang lebih dekat dari urat leher kita. Nah, karena Dia Maha Cinta dan Maha Kasih, maka pasti Dia menyapa kita setiap hari, bahkan setiap saat. Sering saya berikan ilustrasi. Jika Anda mencintai seseorang atau ada orang mencintai Anda, tentunya yang namanya saling mencintai itu ada yang namanya komunikasi. Ya. Bentuk komunikasinya bisa verbal, bisa cuman dengan bahasa isyarat, dengan bahasa pelukan, dengan bahasa sapaan. Kalau zaman sekarang mungkin dengan sosial media. Tiap hari saling kontak lewat WhatsApp, atau lewat Instagram, atau lewat Telegram, atau telepon, atau apapun. Intinya, jika Anda mencintai sesuatu, entah itu bentuknya manusia, atau binatang, ataupun barang, pasti ada komunikasi setiap hari yang intens dengan sesuatu yang Anda cintai itu. Jelas ya? Pasti ya? Nah, demikian juga dengan Tuhan yang asli atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asli, Sang Hyang Widiwasa yang asli, Tien yang asli, Yahweh yang asli, Allah Bapa yang asli. Itu kan maha cinta. Lah kalau Anda yang cinta sama mobil Anda, ya tiap hari mobilnya dielus-elus. Cinta sama kucing Anda, tiap hari kucingnya diajak komunikasi. Apalagi Sang Maha Kuasa yang maha cinta. Dia pasti dan memang selalu berkomunikasi dengan kita setiap saat. Nah, tetapi
orang-orang yang belum sadar, orang-orang yang belum nyampai spiritualnya, nggak sadar, nggak paham. Disangkanya komunikasi atau firman Allah itu hanya dulu datangnya kepada para nabi dan orang suci saja. Kepada Nabi Musa zaman ribuan tahun yang lalu, Nabi Isa atau Yesus ribuan tahun yang lalu, Nabi Muhammad ribuan tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak berkomunikasi. Itulah Tuhan-Tuhan konsep. Allah-Allah palsu. Dien-dien palsu. Yahweh-Yahweh palsu. Sang Maha Kuasa yang palsu. Sedangkan Sang Maha Kuasa yang asli adalah Dia yang betul-betul maha cinta. Sehingga karena Dia maha cinta, Dia pasti dan selalu berkomunikasi dengan kita setiap saat. Dengan bahasa roh, bahasa rasa. Sahabat-sahabat, jika dalam cuplikan video edukasi dari Profesor Mun'im Syiri tadi, Mun'im Syiri tegas mengatakan ada kontradiksi, ada kebingungan atau kebimbangan atau ambiguitas dan ambivalensi dalam teks-teks Al-Quran. Kita juga ingat video edukasi yang sempat beredar di berbagai grup-grup WA, di TikTok, di YouTube, ya. Pernyataan yang tegas dari Mun'im Syiri yang juga mengungkap suatu fakta sejarah bahwa Al-Quran yang sekarang beredar di seluruh dunia, ya, Al-Quran dalam arti kitab, dalam arti buku, kitab suci yang dipercaya oleh umat Islam seluruh dunia, itu tidak lain dan tidak bukan sesungguhnya adalah terbitan, editan dan terbitan dari edisi Kairo tahun 1924. Ya, teman-teman yang belum menyimak video itu, silakan disimak ya. Bahwa Al-Quran yang sekarang ada di tangan Anda dan menyebar ke seluruh dunia, itu sesungguhnya adalah editan, revisi tahun 1924 di Kairo, Mesir. Kita sangat meyakini memang bahwa kitab Al-Quran yang sampai kepada kita sekarang itu diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya, itu keyakinan kita. Ya, kalau Anda lihat Quran yang ada di depan kita ini, kita yakini ini adalah kitab yang sama yang diproduksi pada periode Utsman bin Affan. Ya. Jangan salah, kitab yang ada, Al-Quran yang ada di depan kita itu diproduksi tahun 1924 di Kairo. Ya, belakangan sekali. Jadi kitab Quran standar yang ada di mana-mana, termasuk yang di depan kita sekarang, itu adalah produk dari komite yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri di Mesir dan terbit pertama kali tahun 1924. Nah, itulah Al-Quran yang jadi kitab atau buku. Nah, sedangkan sahabat-sahabatku, dengan segala hormat harus saya sampaikan ya, bahwa sesungguhnya The Holy Quran, Quran artinya bacaan, bahasa Arabnya Quran, bacaan. Quran atau bacaan yang sesungguhnya bukanlah kitab yang jadi buku, tetapi adalah kitab basah. Kalau orang Jawa nyebutnya kitab teles, kitab basah. Sedangkan yang tulisan-tulisan dikumpulkan jadi buku, itu namanya kitab-kitab kering. Nah, Quran atau Koran atau bacaan yang sejati untuk seluruh manusia, itu sesungguhnya adalah yang ada di alam semesta, yang di luar diri kita, makrokosmos, buana agung, jagat besar, dan diri kita sendiri, ya, buana alit, mikrokosmos, jagat kecil. Inilah bacaan alias Quran alias Quran yang sejati. Ya.
bukan yang menjadi kitab. Ya, dalam hal ini saya tidak sama sekali sedang merendahkan buku. Tidak. Ya. Tetapi saya hanya menyampaikan fakta dan realitas. Ya. Bahwa segala sesuatu yang sudah menjadi tulisan, menjadi sudah buku, itu adalah kitab kering. Itu cerita tentang katanya. Dan sama sekali bukan hakikat yang sesungguhnya. Hakikat yang sesungguhnya tidak ada di cerita-cerita di kitab-kitab kering itu. Tetapi yang sejati, apakah itu ketika berbicara tentang nabi, rasul, Tuhan, Sang Maha Kuasa, yang sejati bukan ada di dalam kitab-kitab kering. Tapi yang sejati adalah kasunyatan yang ada di kitab basah. Koran atau Quran bacaan yang sejati. Yaitu di dalam makrokosmos dan mikrokosmos. Jagat besar dan jagat kecil. Buana agung dan buana alit. Ya. Itulah sebabnya dia yang sejati. Ada meliputi segala sesuatu. Meliputi semua manusia. Berada lebih dekat dari urat leher kita. Beserta kita dimanapun kita berada. Nah, terkait Quran atau kitab suci yang dianggap bisa berkontradiksi, ambiguitas, multitafsir, itu adalah kitab-kitab kering. Bukan hanya ketika Anda membaca kitab Al-Quran, terbitan Kairo, editan Kairo 1924, yang sekarang beredar ke seluruh dunia. Tetapi ketika Anda membaca Bible, membaca Alkitab, membaca Tipitaka, membaca Bhagavad Gita, membaca Weda, dan kitab-kitab kering lainnya, Anda juga akan mendapati hal-hal yang seakan-akan kontradiktif, ambiguitas, membingungkan, multitafsir. Karena kitab-kitab itu kitab kering. Tetapi berbeda jika yang Anda baca adalah kitab basah atau kitab kasunyatan, kitab realitas. Siapapun yang membaca kitab suci yang sejati, yaitu buana agung, jagat besar, dan buana alit atau jagat kecil, makrokosmos dan mikrokosmos, niscaya tidak multitafsir, tidak ada perdebatan, tidak ada ambiguitas, tidak ada kontradiksi. Sebab dalam kitab kasunyatan, buana agung, buana alit, makrokosmos, mikrokosmos, Tuhannya adalah Tuhan yang asli, firman-Nya adalah firman yang sejati. Ya, sehingga tidak ada kebingungan, tidak ada keraguan, tidak ada multitafsir, tidak ada kontradiksi. Oke sahabat-sahabat ya. Sekian dulu deh video kali ini ya. Teman-teman semoga bisa menangkap dan memahami pesan-pesan indah yang sudah saya sampaikan melalui video ini ya. Dan seperti biasa sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, jika Anda merasa video ini baik untuk diinformasikan atau dibagikan kepada tetangga, sanak, famili, keluarga, teman, handai, tolan, silahkan bagikan video ini. Oke, terima kasih ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat.